Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini seliramu akan mereview sebuah film tentang seorang gadis yang selalu mendapatkan perundungan dari temannya. Hingga dia pun sakit hati dan menghabisi orang yang selalu merundungnya itu. Semenarik apa film ini? Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya rekaman kedua bocil yang sejatinya bestian yang bernama Sisi dan juga Emma. Mereka sahabat terbaik dan berjanji untuk bersahabat hingga menua. Sang bocil keribu yang bernama Sisi pun kini telah dewasa, tak lain dia adalah seorang influencer yang memiliki ratusan ribu pengikut di sosial medianya. Selesai membuat konten, dia pun merapikan alat-alat kontennya dan mengupload video tadi. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti di mana Sisi sedang membeli vitamin di apotek. Saat dia menuju kasir, tiba-tiba seorang wanita yang tidak lain adalah teman masa kecilnya melihatnya, namun Sisi justru menghindar. Emma pun menghampirinya dan memeluknya. Emma coba meyakinkan Sisi jika dia adalah teman masa kecilnya dan Emma mengundangnya untuk datang ke pesta pertunangan dia. Emma pun memaksa Sisi untuk datang, lalu dia meminta akun sosmed Sisi untuk mengirim undangannya. Saat diketik, Emma pun terkejut jika Sisi mempunyai ratusan ribu followers dan mengatakan kepada Sisi jika dia hebat karena menjadi influencer. Influencer. Selang beberapa lama, Sisi pun masuk ke mobilnya dan dia kembali mengingat masa kecilnya bersama Emma. Lalu Emma mengirimkan direct messenger mengatakan jika Sisi adalah superstar, lalu Sisi pun merasa tersipu karena pujiannya tersebut. Singkat cerita, dia mendatangi pesta pertunangan Emma. Terlihat Emma yang bertunangan dengan seorang Baron atau yang biasa kita kenal Buci. Mereka terlihat sangat bahagia dan Emma pun mengajak Sisi ke panggung untuk bernyanyi. Saat acara selesai, Sisi pergi ke toilet dan bertemu Fran, si Buci tunangan sahabatnya. Mereka pun berkenalan dan Fran menghiasi matanya dengan eyeshadow. Setelah itu, dia bertemu dengan Emma yang sudah maboy. Lalu Emma menanyakan kemana dia akan pergi pekan ini. Emma pun mengajak dia untuk datang ke markas mereka. Terlihat Sisi yang ragu untuk datang, namun Emma memaksanya. Selang beberapa lama, Emma mengunggah video pesta tadi, lalu Sisi pun melihat sebuah akun bernama Alexandra Kutis yang menyukai video itu. Dia pun stalking akun itu dan ternyata pemiliknya adalah Alex, teman masa kecilnya yang selalu merundungnya. Sisi pun kembali ke rumah dan menggali tanah tempat dia menyimpan kotak persahabatan kecil mereka. Terdapat sebuah rekaman masa kecilnya, lalu Sisi pun kembali memutarnya. Malam semakin poek, dia masih menonton rekaman itu, lalu tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggilnya dan dia pun terkaget melihat bayangannya waktu kecil. Scene berganti di mana Sisi mendatangi rumah Emma untuk berangkat bersama ke markas Emma yang dia maksud. Teman-teman Emma sudah menunggunya. Fran menyambutnya dengan baik, begitupun dengan Emma. Sisi diminta untuk menyetir mobil dan mereka terlihat sangat bersemangat. Di tengah perjalanan, Emma mengatakan jika Alex sudah mengirim alamatnya dan seketika wajah Sisi berubah menjadi tidak enak karena teringat masa kecilnya yang selalu dirundung oleh Alex. Namun tiba-tiba tanpa sengaja Sisi menabrak seekor kanguru. Mereka semua pun turun untuk melihatnya. Melihat kanguru itu sekarat, Fran berpikir jika itu akan menyiksanya, lebih baik jika kanguru itu dimatikan saja. Lalu Fran pun meminta kunci mobil kepada Sisi dan tiba-tiba kanguru pun digilas hingga dia pun moket. Singkat cerita, perjalanan semakin jauh dan mereka pun sampai ke tujuan. Terlihat sebuah rumah yang besar, lalu mereka semua pun masuk ke dalamnya. Terlihat Sisi yang lambat, dia pun berusaha membuka pintu namun susah. Dia pergi ke pintu samping lalu berhasil masuk ke rumah itu. Terlihat Emma, Alex dan kawan-kawan sedang berselfie ria, namun Alex terlihat tidak senang karena kehadiran Sisi. Alex pun mengajak Emma untuk berbicara di luar. Terlihat mereka sedang berdebat dan Emma pun meminta maaf.
Selang beberapa lama Alex datang sambil membawa bantal. Dia bilang kamar tidak cukup, oleh karena itu Sisi harus tidur di sofa malam ini. Lalu si rempong Cici mencairkan suasana dan mereka terlihat sangat heboh sementara Sisi kebingungan karena dicuekin. Sisi pun pergi ke toilet dan mencoba menenangkan dirinya. Sisi kembali ke Emma dan membawa kotak masa kecil mereka. Sisi pun memberitahu kepada Emma jika ada rekaman masa kecil mereka dan Sisi memberikannya kepada Emma. This is amazing. This is like that Britney Spears movie without Brad. Sisi juga memutar handycam dan memperlihatkan kepada mereka rekaman masa kecilnya dengan Emma. Namun saat asyik menonton, tiba-tiba Alex mematikan TV-nya dan mengajak mereka semua untuk makan malam. Mereka semua sudah berada di meja makan. Terlihat mereka sangat seru mengobrol sementara Sisi hanya terdiam. Lalu mereka menanyai Sisi apakah dia sudah punya pacar atau belum. Namun Sisi menjawab jika dia terlalu sibuk dengan karirnya. Emma mengatakan jika Sisi mempunyai banyak followers, lebih banyak dari Alex. Mendengar itu Alex pun terlihat sangat bete dan membandingkan Sisi dengan Fran jika Fran lebih baik. Mereka pun bersulang untuk Sisi dan Fran karena keberhasilan mereka, namun Alex terus merundungnya hingga Sisi pun pergi. Gak pakai lama, Emma langsung menyusulnya. Terlihat Sisi yang murung karena ulah Alex tersebut. Emma pun mencoba menghiburnya dan Sisi merasa jika dirinya sama seperti dulu yang tidak pernah baik di mata Alex. And whatever, Namun Emma mengatakan jika Alex memang brengsek karena dia selalu membuat masalah dimanapun. Lalu Emma juga meyakinkan jika saat Sisi melukai Emma dulu itu adalah kecelakaan dan Sisi masih anak-anak. Sisi pun merasa tenang karena Emma selalu mempercayainya. Malam pun semakin poek. Terlihat Sisi terbangun dari tidurnya karena gangguan nyamuk. Lalu Alex datang menghampirinya dan meminta maaf kepadanya karena sudah merundungnya. I feel really bad about before. I'm sorry. Mereka pun sepakat untuk berdamai, namun saat Sisi memberikan tangannya, Emma mengelus-ngelus tangan Sisi dan menempelkan ke pipinya. Sisi pun terbangun dan hari pun sudah siang. Terlihat sebuah kertas di meja yang mengatakan jika mereka semua sudah pergi berkemping dan mereka tidak membangunkan Sisi karena dia tidur begitu nyenyak. Mereka pun menulis peta untuk lokasi camping tersebut. Gak pakai lama Sisi menuju arah peta itu dan di sisi lain terlihat Alex dan kawan-kawan sedang upiak-upiakan di sungai nan jernih. Alex pun membicarakan Sisi jika waktu kecil Sisi menyerangnya hingga pipi dia robek. Namun Sisi mendengar percakapan Alex yang mengatakan jika sedari kecil dia tidak menyukai Sisi karena Sisi seperti koala yang terus nempel di gengnya. Lalu Alex juga berencana untuk mengusir Sisi. Mendengar itu Emma terlihat kesal dan dia pun jauh dari tempat itu. Begitupun semua teman yang mengikutinya. It's like, Pete. I love you. You're lactose intolerant. No, I'm not. Alex mengetahui jika Sisi sedang mengupingnya. Dia pun memanggil Sisi untuk turun. Sisi pun turun dan Alex menanyakan kenapa dia ikut menyusul kemari dan Sisi bilang jika Emma meninggalkan sebuah peta untuknya. Sisi meminta maaf kepada Alex jika kehadirannya sudah membangkitkan traumanya saat kecil. Lalu Sisi meminta untuk melupakan kejadian itu dan menjalin hubungan yang baik. Namun Alex kembali merundungnya dan mengatakan jika dia adalah psikopat. Lalu tiba-tiba Alex mengambil paksa ponsel Sisi dan menyiarkan langsung jika influencer kebanggaan mereka adalah seorang psikopat yang sudah merobek pipinya. See this scar? Once upon a time, she lost. Sisi pun berusaha mengambil kembali ponselnya, namun ponsel itu justru terjatuh. Saat Alex akan mengambilnya lagi, tiba-tiba Sisi memukul kepala Alex dengan batu, lalu dia bergegas mengambil ponselnya sebelum unggahan itu selesai. Syukurlah dia segera membatalkan unggahan tersebut hingga batal dikirim. Dia pun mengingat kejadian waktu kecil di mana dia menusuk pipi Alex dengan pisau karena dia terus merundungnya. Scene berganti kepada Emma dan kawan-kawan. Terlihat Emma yang murung dan di sisi lain Sisi berusaha menyembunyikan mayat Alex dan dia pun mengambil kalung persahabatan Alex dan Emma. Dengan santunya dia live di Instagram dan ribuan orang menyukainya. Di sisi lain di mana Louis yang sudah teler datang dan ngompol di dekatnya. Tanpa disadari dia sedang mengompoli mayat Alex yang sudah terkubur. Louis pun melihat Sisi di situ dan curiga karena tubuh Sisi sangat kotor. Namun Sisi bilang jika dia habis terpleset dan jatuh. Karena liar, Louis pun ikut jatuh dan dia pun melihat jasad Alex di situ. Louis ngebret seedan-edannya dan Sisi mengejarnya. Kembali kepada Emma yang kelihatan sangat bete, dia pun pergi dan mengacuhkan bucinya. Di sisi lain di mana Louis terus berlari hingga dia menemukan jalan buntu yang di bawahnya adalah jurang. Sisi mencoba menjelaskan kejadian itu kalau dia hanya membela dirinya di saat Alex akan menyerangnya. Namun Louis mengatakan jika itu sebuah pembelaan kenapa dia harus menyembunyikan mayat Alex. Sisi pun bilang jika dia terus terang mungkin mereka akan mengusirnya. Namun tiba-tiba Hey!
Terdengar suara Cici memanggilnya dan dengan refleks Sisi mendorongnya hingga Louis pun jatuh ke jurang. Sisi pun bersembunyi dan dia sangat menyesali perbuatannya itu. Malam pun poek, terlihat Cici yang sedang menonton telenovela kesukaannya dan dari sisi luar terlihat Sisi yang mengintipnya dan dia melukai tangannya dengan ranting untuk berpura-pura jika Alex sudah menyerangnya. Dia memasuki rumah dan meminta tolong kepada Cici karena Alex sudah melukainya. Sisi pun membersihkan diri di toilet sementara Cici menghiburnya. Namun Cici terlihat setengah hati dan menatap Sisi dengan sinis. Cici pun ketakutan karena Sisi membentaknya dan dia berusaha keluar dari kamar mandi. Sisi menarik tangannya dengan kasar hingga Cici ketakutan dan Sisi pun mendorongnya ke bak mandi hingga dia tenggelam dan rambutnya terlilit besi dan akhirnya dia pun moket. Kembali kepada Alex di mana dia tersadar dengan luka parah yang ada di kepalanya dan di sisi lain Sisi mencoba melarikan diri dengan membawa mobil. Namun sesampainya di jalan seseorang memberhentikannya yang ternyata dia adalah Fran. Fran memasuki mobil namun saat akan menggunakan seatbeltnya pun rusak. Hey, I think the house. Namun Sisi justru mengemudi dengan kecepatan tinggi, semakin tinggi, lalu tiba-tiba You're gonna cross America, and I'm never gonna see it. Sisi pun mengerem mendadak hingga Fran terlempar dari jendela dan Sisi pun keluar untuk melihatnya. Seperti kejadian menabrak kanguru di scene awal tadi, Sisi pun melihat Fran yang sekarat dan memutuskan untuk membunuhnya agar dia tidak menderita. Lalu tiba-tiba Fran pun digilas hingga dia pun moket. Lalu Sisi pun berbalik arah dan kembali ke markas itu. Kembali kepada Alex di mana dia menemukan ponselnya lalu dia pun segera menelpon polisi. Lalu polisi melacak lokasinya melalui SIM card. Scene berganti kepada Sisi di mana dia kembali ke rumah dan memandangi lukisan seram yang seolah mengajaknya tertawa. Sisi melukai dirinya sendiri untuk membuat skenario jika Alex lah yang memukulinya. Dia menayangkan siaran langsung di Instagram dan meminta tolong kepada netizen. Setelah itu dia kelengar dan Emma membangunkannya. Emma terlihat syok dan mengambil handuk untuk membersihkan lukanya. Namun saat handuk ketemu dia justru melihat darah di handuk itu. Lalu dia pun mengintip ke bawah kasur dan ternyata terlihat jasad Cici yang mati mengenaskan. Lalu dia bertemu dengan Sisi dan Sisi mengatakan jika semua itu perbuatan Alex. Namun karena ganjil kalung Alex ada di leher Sisi, Emma pun meminta untuk segera menghubungi polisi. Sisi melarangnya dan mengajak Emma untuk pergi dari sini. Namun saat Emma akan menghindar dia pun terjatuh. Selang beberapa lama Sisi memutar kembali rekaman masa kecil mereka dan Sisi tertawa jahat sambil mengguntingi rambut Emma. But you know, Dia pun mengajaknya berselfie dan pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu. Emma berusaha untuk melepaskan ikatannya dan saat Sisi kembali tiba-tiba Emma menyerangnya dan Sisi pun menusuknya dengan gunting. Emma terus menanyakan Fran namun Sisi hanya terdiam diri dan Emma juga bilang jika Sisi adalah monster kecil yang tidak pernah berubah dari dulu. Lalu Emma pun membakar buku masa kecil mereka dan membuat Sisi sangat marah. Sisi pun menyerangnya, namun tiba-tiba Alex datang dan menyerang kepala Emma lalu membunuhnya. Sisi merekam pembunuhan itu melalui live. Lalu Alex pun tersadar jika yang dia bunuh adalah Emma bukannya Sisi. Alex pun akan menghabisi Sisi, namun tiba-tiba Alex pun di headshot polisi hingga dia pun moket. Polisi mengira jika Sisi adalah korban dan dia meyakinkan Sisi untuk tenang karena keadaan sudah aman. Sisi pun mengambil kalung milik Emma dan menyatukan dengan milik Alex yang dia curi. Scene berganti di mana Sisi sedang siaran langsung di IG kebanggaannya. Dia mengatakan kepada netizen jika dia satu-satunya orang yang selamat dalam tragedi pembantaian Alexandra Kutis. Dia bersembunyi di kamar mandi saat Alex membunuh teman-temannya.
Dan dia pun menerbitkan sebuah buku tentang dirinya bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindari serangan dari orang jahat. Dengan penuh kebanggaan dia pun menutup live dan film pun berakhir. Aduh, ending yang sangat membagongkan ya gengs. Psikopat ini bermain sangat rapi, mulus seperti muka dia yang pakai skincare mahal. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian merundung sesama manusia karena kita tidak pernah tahu dalamnya hati seseorang. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.